Halo semuanya, selama seminggu terakhir ini kita menghabiskan waktu yang indah dalam World Camp. Benar kan? Apakah Anda sudah berbahagia? Setiap tahun, setiap bulan Juli, setiap musim panas kami mengadakan World Camp. Tapi sebab COVID, ya kami tidak bisa melaksanakan seperti biasa. Tapi tahun ini kami melaksanakan lewat online. Ini hanya ketemu kalian dengan foto dan gambar-gambarnya saja dan melalui video online sampaikan firman Tuhan saja. Tapi saya sungguh berharap Anda semua merasa berbahagia. Kebahagiaan adalah salah satu kekuatan yang terbesar di dalam kehidupan kita. Jika kita melengkapi semua hal yang lain, tetapi kita merasa sakit dan sulit hatinya, kita menjadi orang yang tidak berbahagia. Kalian sudah menonton dance dan tadi ada yang bernyanyi dalam bahasa Korea juga, dan juga ada beberapa teman-teman yang berbahasa Korea juga bagus sekali. Dan khususnya Pak Presiden dari Museveni dari Uganda juga sampaikan sambutan langsung, itu pun sangat saya menghormati dan terima kasih banyak. Dan mantan presiden dari Paraguay juga sampaikan sambutan selamat, dan beberapa presiden, wakil presiden sama tamu-tamu yang utama mengasihi kami IYF dan mengucap selamat kepada kami IYF. Dan banyak panitia-panitia siapkan dengan baik-baik. Sebab pandemi COVID kami tidak bisa bertemu langsung, tapi dapat menerima hati yang bersama. Dan kepada tamu yang saya menghormati yang sampaikan sambutan, saya mengucap terima kasih sekali lagi. Dan juga panitia-panitia yang mempersiapkan acara camp ini, saya memberi terima kasih banyak juga kepada yang siap program dan yang lain-lain. Dan saya mengucap terima kasih kepada mereka semua yang kerja atasnya. Malam hari ini saya mau menceritakan sedikit di Matius pasal 9 apa yang Yesus bekerja di sana. Matius 9 mulai ayat 1 sampai 8 kita baca. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Sampai 8 kita baca. Di dalam kehidupan sehari-hari ada banyak yang hidup berbahagia dan juga ada banyak yang tidak berbahagia. Nah, akhir-akhir ini oleh sebab COVID, banyak orang sedang meninggal dunia. Itu menyakiti hatiku banyak sekali. Dan kami mempunyai banyak misionari di seluruh negara. Dan sekarang, ya memang COVID diperluas ke di seluruh dunia kan. Ada banyak yang kena COVID dan sulit. Lalu kami membantu untuk kirim obat walaupun sedikit, dan berdoa dan menghiburkan mereka. Tetapi, jika orang yang kena COVID jadi ada yang kesulitan, jika Tuhan yang bisa hidup di dalam hati kita masing-masing, itulah hal yang luar biasa. Hari ini, apa yang Yesus berkata kepada orang, apa yang sakit lumpuh, katanya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni."
Banyak orang berkata dan berfikir mereka berdosa, jadi kena penyakit, jadi merasa sulit dan takut karenanya. Ada banyak yang begitu. Tapi kepada yang sakit, ada apa yang kau sakit, coba makan, minum obat ini, atau yang bantu begitu baik, banyaknya seperti begitu. Tapi kepadanya, kata Tuhan seperti Yesus, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tidak ada orang yang bisa berkata begitu, kan? Malam hari ini sesi yang terakhir yang diberi bagiku kepada Anda semua. Kenapa saya menceritakan hal ini? Karena saya lahir tahun 1944. Setelah saya lahir, 7 tahun kemudian, Korea terjadi peperangan Korea. Memang, perang ini kejam sekali. Di dalam peperangan, ya saya juga masuk sekolah SD. Di dalam ruang kelas kami, 30% dari muridnya tidak ada ayah sama ibu. Semuanya yatim. Dan setiap kota-kota harus ada yang rumah yatim dan membesarkan mereka. Dan kami belajar banyak sekali dengan orang-orang yang tidak punya orang tua. Dan kehidupan orang yatim ini sulit sekali. Walaupun begitu, ya kami bergaul dengan mereka dan main bersama. Dan tahun berikutnya, tahun 51, ibuku yang meninggal dunia. Dan 1 bulan kemudian, kakakku terpanggil ke masuk tentara. Ayah saya, sebab dia cukup tinggi usianya, dia harus dipanggil dan bantu perang. Dan dalam singkat waktunya, orang-orang yang tua di dalam rumah saya sudah hilang semua. Waktu itu saya berpikir, kakak perempuan yang besar 15, yang keduanya 13. Aku sendiri 15, 8 tahun, adikku 4 tahun. Jadi kami nggak tahu apa yang kita harus makan dan hidup cara bagaimana. Setelah itu, setelah saya berusia 10 dan 11 tahun, ya aku lapar sekali. Lalu saya mencuri banyak. Walaupun saya ikut gereja, tapi bergaul dengan teman-teman dan potong gandum di ladang dan bakar dan makan. Iya, memang katanya yang makanan yang dicuri itu lebih enak dari biasa. Jadi saya merasa enak sekali. Ambil kentang, curi kentang dan makan dan banyak. Yang dosa seperti begitu yang saya berbuat. Sebab saya ikut gereja, tapi tidak sama sekali ada cara untuk mengampun dosanya. Tapi satu ketika ada hal yang terjadi, itu tahun 62. Waktu saya berusia 19 tahun, saya dapat dengar suara Yesus melalui Alkitab. Seperti Yesus berkata kepada Yesus, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sebelumnya, saya sering membaca cerita tentang Yesus di perempuan tangkap dalam perzinahan. Dia tangkap dari perbuatan zina, harus dilempar batu dan mati. Tapi Yesus ketemu dia dan berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau." Nah, perempuan ini datang kepada Yesus dan menerima pengampunan dosa, lalu pulang dia. Dan kepada orang lumpuh, di Matius pasal 9 juga menerima pengampunan dosa dan pulang dia. Dan saya sungguh berharap Tuhan Yesus berkata kepadaku juga, "Aku sudah berbohong banyak sekali. Sungguh, aku mempunyai banyak dosa dan kiranya aku tidak akan diampuni." Tapi semakin banyak waktunya berlalu, ada apa yang saya menemukan dalam pembacaan Alkitab adalah pada saat Yesus berkata kepada perempuan tangkap dari perzinahan, "Aku pun tidak menghukum engkau," itu, ini tidak hanya Yesus berkata kepada
perempuan itu saja, tetapi perwakilan kita, Yesus berkata kepada orang perempuan itu apa yang saya diberitahukannya. Nah, Tuhan juga berkata kepada orang lumpuh, anakku, dosamu telah diampuni. Jadi, ada orang yang berkata, ya, bagaimanakah Anda bisa mengampuni dosa orang? Nah, Yesus berkata, apa yang lebih mudah? Ya, dosamu diampuni atau bangunlah dan berjalanlah. Karena Yesus sudah berkuasa bisa menyembuhkan orang yang sakit itu. Ya, dia berkata, ya, angkat tempat tidur dan berjalan itu bukan apa-apa kepada Yesus. Tapi untuk Yesus berkata dosamu sudah diampuni, ini bukan kata yang hanya berkata dengan begitu gampang. Pada saat Yesus berkata, dia seharusnya bertanggung jawab untuk mengampuni dosanya. Memang waktu itu Yesus masih belum mati atas kayu salib. Tetapi untuk mengampun dosa dia harus mati atas kayu salib karena upah dosanya. Apa yang saya memahami pada tahun 62 dengan pembacaan kita, pada saat Yesus berkata, ya, dosamu sudah diampuni, ini tidak hanya Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, tetapi ini sudah Yesus berkata kepada aku juga. Pada saat Yesus berkata kepada perempuan tangkap perzinahan, aku pun tidak menghukum engkau. Saya berpikir dan mempunyai iri hati kepada perempuan ini. Dia berzina dan dilempar batu harus mati sebenarnya. Tetapi Yesus berkata apa kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau dan pulangkan dia dan selamatkan perempuan itu. Semakin banyak saya membaca Alkitab terus menerusnya, ada apa yang saya menemukan adalah perempuan tangkap dari perzinahan sama orang lumpuh ini adalah seperti contoh perwakilan kita. Tidak hanya Yesus berkata kepada mereka sendiri, tetapi ini apa yang Yesus ingin berkata kepada kita semua. Tapi dia berkata kepada perempuan itu sama orang lumpuh itu, ini semuanya yang apa yang dia mau memberitahukan kepada kita. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau kepada perempuan dan kepada anak orang lumpuh, dosamu telah diampuni. Ini kata dia, apa yang Yesus berkata kepada kita semua orang di seluruh dunia. Jadi kata Yesus kepada perempuan sama orang lumpuh tidak hanya membatasi kepada dia sendiri, tetapi itu kata kepada aku juga. Jadi semakin banyak saya membaca kitab, saya dapat merasa mendalam. Di Perjanjian Lama ada persembahan korban karena dosa. Itu kita dapat membaca Imamat pasal keempat. Di sana ada 4 macam pengampunan dosa karena dosa. Persembahan korban karena dosa. Yang pertama adalah jika imam berdosa. Yang kedua, seluruh bangsa Israel berdosa. Dan ketiga, para tua-tua umat berdosa. Dan keempat, seorang rakyat jelata berdosa. Jadi untuk saya menerima pengampunan dosa, sudah banyak kali saya membaca cara ampunan dosa, mempersembahkan pengampunan dosa. Memang aku sendiri adalah seorang biasa, rakyat biasa. Jadi cara mempersembahkan korban dari masyarakat jelata ini adalah untuk saya. Jadi mulai ayat 27 adalah persembahan korban dari rakyat jelata. Saya hampir ingat semua. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata dan ia melakukan salah satu hal yang adalah Tuhan yang ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatan itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya. Karena dosa yang telah perbuatannya itu seekor kambing betina tidak bercelah. Jadi untuk menerima pengampunan dosa harus ada persembahan. Ada seseorang yang berdosa, yang penting adalah
tidak hanya dia berdosa, tetapi dia harus diberitahukan, dia harus sadar bahwa dia yang sudah berdosa. Jika dia seseorang berdosa tapi tidak sadar, tidak diberitahukan, dia tidak akan mengaku dia sendiri orang berdosa, kan? Jadi Tuhan memberikan hukum Taurat biar kita mengenal dosa diri. Karena melalui hukum Taurat, Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita sudah berdosa. Bukan kita harus melakukan semuanya. Dan sesuai dengan hukum Taurat, kita mengenal dosa. Ya, itu sudah cukup saja. Sampai saat itu saja. Tuhan berkata, jika kita orang melakukan semua hukum dengan baik-baik akan diberkati. Tetapi kepada mereka yang sudah mengabaikan dan salah menggunakan hukum Taurat, bagaimana mereka dia mengampuni oleh hukum Taurat? Tidak ada. Jadi hanya menerima pengampunan dosa melalui persembahan korban. Jadi ada seorang berbuat dosa, ada sering berkata jika orang bertobat dan mengaku dosa, akan dosanya dihapuskan, diampuni. Ya, memang sebagiannya baik, benar. Tetapi pertobatan itu sendiri tidak mengampuni dosa. Karena upah dosa ialah maut. Jadi seseorang mengenal dosanya diri lalu bertobat. Setelah itu ada apa yang mereka harus melakukan? Adalah harus mempercaya dan terima Yesus telah mati atas kayu salib karena dosanya. Dengan itu telah menghapus dosa kita. Banyak kali, sayang sekali, banyak orang berdosa dan menyesal, bertobat dan berdoa, dan masih ada kekurangan selanjutnya. Mereka tidak akan menerima pengampunan dengan pengakuan dan pertobatan. Imamat 17 ayat 11 berkata, karena nyawa makhluk ada di dalam darah, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Karena apa? Nyawa makhluk ada di dalam darah. Jadi harus menumpah darah, nyawanya hilang, jadi mati. Sebab itu dosanya akan diampuni. Jadi di dalam persembahan korban karena dosa, ada seseorang berdosa, ya Tuhan aku berdosa, tolong mengampuni dosaku. Dengan ini, dosa dia tidak akan diampuni. Sebab apa? Upah dosa ialah maut. Juga, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi, untuk dosa, seharusnya harus ada penumpahan darah. Artinya, satu puntung nyawa menumpah darah mati ganti dosa kita, biar dosa kita dapat diampuni. Di Perjanjian Lama, Imamat pasal 4, persembahan korban karena dosa itu adalah kambing atau domba menjadi korban untuk penghapus dosa. Dan kambing dan domba ini berarti Yesus Kristus. Dan setelah manusia dan kita semua berdosa, dan untuk dosa ini seekor kambing atau domba mati dan mengampun dosa. Ini bagaimana caranya Yesus akan mengampun dosa kita. Inilah bayangan tunjukkan kepada kita. Setelah dia berdosa, lalu ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Kan mengambil dia sebagai korban penghapus dosa. Lalu ayat 29 berkata, lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Dari sana saya harus berhenti. Ya, ini apa artinya? Kenapa harus meletakkan tangan di atas kepala korban? Pada saat orang mengangkat pendeta, meletak tangan. Mengangkat penatua, mengangkat tangan juga kan? Tapi, kepada mereka yang menanggung dosa kita, kenapa harus meletak tangan di atasnya? Saya tidak tahu kenapa itu. Sekitar 3 tahun saya terus cari caranya bagaimana, apa artinya, lalu berusaha untuk mencari cara bagaimana.
Memang ini firman Tuhan yang sudah dekat daripadanya. Kita tadi baca Imamat 4 kan, tapi saya nanti cari Imamat 16 dan ayat 11 dapat ditemukan 3 tahun kemudian. Katanya, Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, ataupun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Nah, jadi untuk dosa kita sebagai korban, kambing ini harus mati. Tetapi tidak hanya sembelih dia, bunuh dia, tapi sebelumnya meletak tangan di atas kepala. Dengan itu menanggungkan dosa kita kepada dia dulu. Kenapa? Dan juga kambing Azazel pergi ke padang dan kambing untuk persembahan korban dan menyembelih, potong kepala dan dengan darahnya membubuh di atas tanduk-tanduk mezbah. Dengan ini dosa akan diampuni. Jadi maksudnya apa? Dengan pengakuan tidak akan mengampun dosa kita. Tetapi apa yang sebenarnya mengampun dosa kita adalah darah Yesus. Banyak yang berkata jika kita bertobat, dosa kita akan diampuni. Tetapi pertobatan itu adalah hanya persiapan setelah kita diberitahukan dosa dan lalu mengatakan persembahan. Setelah kita berdosa dan sadar, lalu menyesal dan bertobat, lalu membawa kambing atau domba dan untuk menyembelih dan mempersembahkan korban. Ini susunannya. Tapi apa yang sungguh mengampun dosa kita adalah domba yang mati ganti kita dan kambing yang mati kita. Dan itu adalah bayangan dari Yesus Kristus. Memang, jika kita mengaku dialah yang setia dan adil, dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya kan? Ini katanya 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Seperti jika kita mengaku dosa dan bertobat, kalau tanpa darah Yesus, dosa kita diampuni, itu tidak masuk akal juga kan? Jadi apa yang mengampun dosa kita adalah kepada darah Yesus, tidak karena pertobatan kita maksudnya. Dan kalau gitu, kenapa kita masih butuh pertobatan? Biar kita mengetahui diri bahwa kita orang berdosa dan nanti kita menerima pengampunan dosa, susunan kita membutuhkan adalah harus sadar kita orang berdosa. Setelah kita merasa dan mengetahui orang berdosa, hati kita menyesal dan mempunyai hati untuk pertobatan. Setelah menyesal dan bertobat, dengan ini saja dosa diampuni? Itu tidak. Apa yang mengampun dosa adalah darah domba akan mengganti dosa kita. Jadi, untuk dosa kita, satu korban harus mati. Dan darah dari korban mengampun dosanya. Pengakuan dan pertobatan tidak akan mengampun dosanya. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini yang katanya, setelah kita berdosa dan mengenal, lalu mengaku dosa kita sendiri, untuk kita menerima pengampunan dosa, kita sudah tahu ini adalah hanya susunan untuk mempercaya darah Yesus atas kayu salib mengampun dosa kita. Dengan kita memahami dengan gampang, jika kita mengaku dosa, apakah Tuhan dapat mengampun dosa kita tanpa kematian Yesus? Itu tidak akan mungkin. Untuk dosa kita dihapuskan, darah Yesus yang ada di kayu salib sajalah dapat mengampun dosa kita. Bukan kita mengusahakan sesuatu untuk mengampun dosa, itu tidak akan mungkin. Tapi, seperti yang ini berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil dan ia akan mengampuni segala dosa. Kenapa Tuhan menulis ini?
Ya, Tuhan Yesus ini sudah berdasar, berfondasi bahwa Yesus mati atas kayu salib untuk dosa kita. Lalu kita mengaku dosa dan menyesal dan bertobat. Lalu kita menerima darah Yesus atas kayu salib untuk mengampun dosa kita. Itulah saatnya kita menerima sungguh pengampunan. Jadi Yesus mati atas kayu salib untuk dosa kita semua. Tapi dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, dosa kita telah diampuni. Pada saat kita menerima hal itu dengan iman kepada kita, pengampunan sungguh terjadi kepada kita masing-masing. Walaupun ada yang berkata Yesus mati karena kita, tapi masih ada yang berkata aku orang berdosa, aku orang berdosa. Kalau begitu maksudnya mereka tidak percaya Yesus tidak mengampuni dosa mereka. Ini di mana dapat menjelaskan tentang hal ini adalah Roma 3 ayat 23. Roma 3:23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 23, memang kita semua berdosa, jadi tidak akan masuk kemuliaan Allah, sudah hilang daripadanya. Tapi ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Penebusan artinya Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dengan kematian Dia di atas kayu salib. Jadi, oleh sebab kematiannya, oleh sebab Yesus mati atas kayu salib untuk kita, jadi dosa kita dihapuskan tidak karena kita bertobat, ya kan? Sebab upah dosa ialah maut. Seperti 1 Yohanes 1:9 bilang apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita hanya membaca satu sisi ini saja, kelihatannya pengakuan dan pertobatan dapat mengampuni dosa. Tetapi jika kita baca ayat 7 bersama, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Seperti ayat 7. Dengan berdasar ayat 7 ini, pada saat kita sungguh percaya dan berdasarkan ayat 7 ini, darah Yesus mengampuni dosa kita. Lalu kita mengenal diri orang berdosa dan bertobat. Lalu kita percaya, pada saat kita percaya, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita. Dengan iman itu, dengan kepercayaan itu, dosa kita dihapuskan. Sekarang ini banyak orang hanya fokus 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, mereka salah paham. Dan jika dia membaca ayat 7 sama seluruh Alkitab bersama, sudah ternyata pertobatan sendiri tidak akan mengampuni dosa masing-masing. Kita mengenal dosa dan bertobat untuk hanya kita mengenal dosa, tapi sungguh untuk menyucikan dosa, harus menyembelih anak domba, dan domba itu menumpah darah ganti kita. Sebelumnya harus meletak tangan menangguhkan dosa kepadanya. Dan setelah itu semua dosa kita tanggungkan, pindahkan kepada kambing dan domba, dan dengan korban mati dosa kita dihapuskan. Inilah cara persembahan korban karena dosa. Dan di mana firman jelaskan tentang hal ini adalah Yohanes pasal ketiga. Yohanes memberi baptisan kepada banyak orang. Lalu satu ketika Yesus datang kepada Yohanes dan menerima baptisan olehnya. Yohanes kaget dan dia mencegahnya. Akulah yang menerima baptisan kepadamu, tetapi engkau datang kepadaku. Tapi Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya, apa maksudnya? Dia menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kehendak Allah memutuskan kita, menghapus dosa kita. Ya kan? Jadi Yohanes memberi baptis kepada Yesus. Ini bagaimana ini akan menjadi orang dapat menerima pengampunan dosa. Yohanes sendiri adalah anak dari imam besar. Dia sendiri menjadi imam dan dia memberi baptisan pertobatan kepada banyak orang. Tapi memang Yesus tidak datang untuk menerima baptis untuk pertobatan, karena Yesus tidak sama sekali berdosa. Dia enggak perlu menerima baptisan karena pertobatan.
Sebab itu, Yohanes mencegah dia menerima baptis. Tapi Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kata Yesus begitu. Nah, untuk kita menjadi benar, untuk kita menggunakan seluruh kehendak Allah, yaitu membenarkan kita. Maksudnya pada saat kita menerima pengampunan dosa, kita menjadi benar. Menggenapkan seluruh kehendak Allah artinya mengampun semua dosa dunia, dosa manusia. Di perjanjian lama, imam-imam meletak tangan di atas kepala korban. Dengan itu menanggungkan dosa manusia kepada kambing dan domba, dan menyembelih kambing domba itulah saatnya dosanya diampuni. Sesuai dengan hukum Taurat itu, Yesus menerima baptis dari Yohanes di Sungai Yordan. Biasanya Yohanes memberi baptisan pertobatan, tapi Yesus sendiri tidak perlu bertobat karena dia tidak sama sekali pernah berdosa. Pada saat Yohanes membaptis Yesus seperti meletak tangan di atas kepala Yesus, waktu itu semua dosa kita telah menanggungkan kepada Yesus. Ini caranya, ini susunannya. Lalu apa yang kata Yohanes 1 ayat 29 keesokan harinya, ya, maksudnya kemarin menerima baptisan, dan keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata. Jadi kemarin Yohanes meletak tangan di atas kepala Yesus memberi baptisan, lalu ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan begitu, Yesus datang sebagai anak domba Allah yang menanggung dosa kita, menghapus dosa kita. Dia mempunyai perlu upacara menerima dosa manusia, dosa dunia. Seperti imam-imam meletak tangan di atas kepala korban untuk menanggungkan dosa kepada korban. Seperti Yohanes meletak tangan di atas kepala Yesus untuk menanggung dosa dunia kepada Yesus. Lalu Yesus mati atas kayu salib, dan 3 hari kemudian dia bangkit berdiri. Maksudnya, semua hukuman karena dosa kita, ya, dia telah menerima semua hukumannya. Hukuman terberat di dalam pengadilan adalah memang hukuman mati. Terkadang jaksa mereka meminta hukuman mati kepada hakim. Memang jaksa juga tidak suka pakai kata hukuman mati. Jadi untuk memisahkan orang ini dari sosial, untuk membersihkan sosial, mereka meminta kepada hakim, ya tolong menghakimi hukuman yang terberat. Biasanya pakai begitu kan? Hukuman terberat artinya memang hukuman mati. Jika ada seseorang membunuh 1 orang, dia akan dihukum mati. Tapi membunuh 2 orang, bagaimana? Dia mati 2 kali? Enggak. Memang hukuman mati sekali. Jika dia bunuh 3 orang, 100 orang, seperti begitu. Tuhan Yesus menanggung semua dosa dunia, tapi hukuman terberat adalah memang hukuman mati. Jika Tuhan Yesus mati untuk 1 orang, dia pun harus dihukum mati. Dan jika dia menanggung semua dosa dunia, dia harus mati 1 kali saja. Dan pada saat Yesus mati atas kayu salib, dengan kematian 1 kali menanggung semua dosa seluruh dunia. Jadi pada saat kita tidak perlu meminta tolong mengampun dosa kita kepada Yesus. Memang kita butuh mengaku dosa kepada Yesus dengan berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Dengan mengakhiri kata itu tidak semua. Tapi Tuhan, aku orang berdosa, tetapi karena dosaku Yesus mati atas kayu salib, dan Yesus seperti ia berkata kepada orang lumpuh, hai anakku, dosamu telah diampuni. Seperti Roma 3 ayat 24 juga berkata, semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebab Yesus telah menebus dosa kita, menyelamatkan kita dari kematiannya. Dengan kasih karunia Tuhan, dengan cuma-cuma, kita telah dibenarkan. Ini apa yang Alkitab sudah berkata kepada kita semua. Untuk karena pertobatan, tidak mungkin.
Dengan pengakuan juga tidak mungkin. Tapi hanya oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi Yesus berkata kepada anak lumpuh, "Anak-anakku, dosamu telah diampuni." Apakah ini kata hanya kepada dia saja? Tidak. Dia berkata kepada saya juga. "Ya, hai anakku Pakoksu, dosamu telah diampuni." Ini sama dengan Yesus sendiri berkata kepadaku. Jadi, seperti Roma 3 ayat 23, 4, oleh kasih karunia, oleh telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Oleh sebab Yesus menebus kita, menghapus dosa kita. Jadi oleh kasih karunia Tuhan dengan cuma-cuma, aku tidak melakukan apa-apa untuk dosaku, tetapi Tuhan telah membenarkan aku. Ini apa yang Tuhan menentukan. Betapa indahnya ini. Ini apa yang kita percaya. Tuhan adalah hakim. Jika Tuhan membenarkan, sudah benar sekali kita sudah dibenarkan. Tuhan menguduskan, kita tetap dikuduskan. Tuhan Yesus telah berkata kepada orang lumpuh, "Anakku, dosamu telah diampuni." Melalui Alkitab, Tuhan berkata kepadaku juga, semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi, dan oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Aku sendiri nggak bisa melakukan apa-apa, tapi dengan cuma-cuma. Oleh kasih karunia Tuhan membenarkan aku. Jadi saya juga menerima kekudusan kebenaran oleh Tuhan. Mulai hari itu kehidupan saya berubah. Dalam hatiku semua dosaku telah dihapuskan oleh darah Yesus. Tetapi sebelum saya mengaku diri, mempercayai diri orang berdosa, kiranya begitu. Selalu ada yang pembatasan terhadap Tuhan. Tapi setelah saya membaca Roma 3 ayat 24, ya, memang aku berdosa, tapi Tuhan telah membenarkan aku. Maksudnya, tidak ada dosa lagi. Tidak karena saya tidak berdosa, tidak. Tetapi aku sudah berdosa banyak. Sudah banyak sekali, tidak bisa hitung semua, tidak bisa ingat semua. Tetapi hanya satu saja apa yang Yesus Kristus atas kayu salib menghapuskan semua dosaku. Seperti hukuman tertinggi di pengadilan adalah hukuman mati. Jadi jika dia membunuh 10 orang, ya, dengan satu hukuman mati sudah selesai semua. Yesus mati karena dosa orang yang lain, tapi untuk saya juga kan, termasuk di sana juga kan. Dan juga satu lagi saya bisa berkata, Tuhan melihat kayu salib Yesus Kristus, lalu ia berkata, aku membenarkan engkau. Kasih karunia dengan cuma-cuma, aku telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Saya percaya firman Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Tuhanlah yang membenarkan aku. Ya Tuhan, aku masih orang berdosa. Aku tidak boleh berkata begitu. Tuhanlah yang berkata, aku membenarkan kamu. Dia berkata mengampuni semua dosamu. Dia dengan satu kali kematian telah mendapat kelepasan yang kekal. Ia berkata, saya secara spesialis, saya membaca Alkitab tentang pengampunan dosa. Persembahan korban di imamat, sampai Ibrani, dan persembahan-persembahan di perjanjian lama. Juga banyak yang saya meneliti dan bacanya. Ada seorang misionaris kami kerja di Israel. Dia memberikan buku yang saya tulis kepada orang-orang Yahudi. Dan mereka berkata, apakah pendeta Pakoksu ini orang Korea enggak? Apa dia sungguh orang Korea? Oh ya, katanya dia. Tapi bagaimana dia mengetahui lebih baik tentang persembahan korban daripada orang Yahudi kami? Katanya, iya, saya tahu Alkitab dan mereka tahu dari Alkitab. Jadi semuanya dasar Alkitab kan. Saya membaca banyak kali tentang persembahan pengampunan dosa di imamat dan meneliti. Dan setelah saya membaca Alkitab, walaupun saya berdosa, tapi saya tidak boleh berkata orang berdosa. Jika saya berkata aku pendosa, artinya
itu berarti kematian Yesus di atas kayu salib untuk mengampun dosaku sudah gagal. Jika kita katakan orang berdosa, itu tidak merendahkan hati kita. Itu berarti Yesus mati atas kayu salib untuk mengampun dosaku, tetapi mengabaikan. Ini kata yang paling jahat di depan Tuhan. Aku tidak orang berdosa, berarti aku tidak pernah berdosa. Aku sudah pernah berdosa banyak. Tapi kayu salib Yesus telah menghapus dosaku seperti salju. Ini apa yang kata Alkitab. Tuhanlah yang membenarkan kita. Kenapa? Bagaimana Tuhan berkata gini? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mulai hari itu, di antara Tuhan sama saya, tembok pemisah bernama dosa tidak ada lagi. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Dia lagi menyembuhkan dari penyakit juga. Terdahulu, jika kita menerima pengampunan dosa, Tuhan datang kepada hatiku dan menyelesaikan, mengatasi semua permasalahan kita. Tapi Tuhan tidak bisa masuk kepada orang berdosa. Jadi terdahulu, kita harus percaya bahwa darah Yesus atas kayu salib telah menghapuskan dosa kita. Banyak kali kita bernyanyi dan memuji bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Tetapi jarang ada orang sungguh percaya dosanya sudah diampuni. Sebab COVID-19 ini, saya harus memberi khotbah kepada gereja kami secara online. Sejak tahun lalu, musim semi tahun lalu, siarkan khotbahku 276 stasiun. Dan musim gugur tahun lalu, 655 stasiun siarkan 11 sesi khotbahku dalam seminar Alkitab. Dan banyak orang di seluruh dunia yang dengar firman Tuhan daripadaku, banyak yang gelombang pembaruan muncul. Melalui IYF World Camp juga saya sampaikan firman dari Tuhan. Dulu saya sendiri juga orang berdosa, karena saya berdosa. Tapi Roma 3 ayat 23 dan 24, Tuhan telah membenarkan aku. Katanya, aku telah menerima kebenaran. Tuhan yang menjadi hakim telah membenarkan aku, jadi aku sudah dibenarkan. Mulai saat itu, pemisah bernama dosa yang memblokir aku kepada Tuhan telah tidak ada lagi, telah hancur. Mulai saat itu, aku menyaksikan Tuhan kerja di dalam aku. Tuhan sudah melaksanakan banyak hal beberapa tahun akhir-akhir ini. Setelah saya percaya, Yesus telah mengampuni dosaku dengan darahnya. Jika ada masih berkata, aku orang berdosa, Tuhan tidak berkata, tidak kerjakan kepada orang yang berdosa. Tetapi kepada mereka sungguh percaya pengampunan dosanya, Tuhan akan berada di dalam hatimu dan akan kerja seterusnya. Sejak tahun yang lalu, saya dapat memberi khotbah, ceramah, sesi kitab Injil Yohanes di stasiun nama CTN yang terbesar stasiun Kristen di Amerika. Dan sekarang sudah siap 40 lebih stasiun televisi disiarkan khotbahku. Dan juga banyak pimpinan-pimpinan Kristen berkata bahwa firman Tuhan disaksikan oleh Pak Pendeta Oxford adalah kebenaran. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika kita berkata kita orang berdosa, ini bukan kata yang merendahkan diri, tapi ini mengutuk Yesus. Karena Yesus telah mengampuni dosamu di atas kayu salib. Tapi ada masih yang berkata, aku orang berdosa, artinya Yesus kekal di atas kayu salib. Tapi Yesus tidak sama sekali kalah. Dia sungguh mengampuni dosa kita. Teman-teman, anggota-anggota dari IYF, coba semoga Anda semua percaya bahwa jangan meminta tolong mengampuni dosaku Tuhan. Tapi apa kata Yesus Alkitab adalah dosamu telah diampuni. Mulai hari ini, dengan mata yang melek yang buka dan memandang Tuhan. Dan ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Jika Anda sungguh percaya begitu, Yesus akan menyenangkan. Tuhan akan memenuhi hatimu dengan Roh Kudus dan bekerja seterusnya. Tidak lagi, jangan berkata kamu orang berdosa.
Dan juga ada yang berkata, ya kita akan berdosa lagi. Ada yang bertanya begitu kan? Nah memang kita manusia akan berdosa begitu. Tapi dosa itu pun harus dihapuskan. Sebab itu Yesus menyempurnakan kita. Jika tidak, Tuhan pun tidak bisa berkata selamatkan kita. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, bekas tanda di tanganku dan tusuk di lambung sama tusuk di kepala ini untuk dosamu. Dosamu sudah diampuni untuk selamanya. Ini maksud Tuhan. Teman anggota IYF yang kekasih Tuhan, saya sungguh berharap Anda percaya itu. Bahwa darah Yesus mengampuni dosamu. Ya, jika Yesus mati atas kayu salib tapi masih kita punya dosa, artinya gagallah Yesus atas kayu salib. Jika kamu berkata, aku orang berdosa, itu tidak kata yang merendahkan diri, tapi itu mengabaikan kematian Yesus. Ini kata yang paling jahat. Jadi, jangan menyebutkan diri orang berdosa. Tapi, bilanglah begini, dulu aku orang berdosa, tetapi disucikan oleh darah Yesus, jadi dibersihkan. Tuhan telah membenarkan aku. Sekarang, semoga Anda percaya seperti begitu. Kalau begitu, Anda akan menjadi satu hati dengan Yesus. Tuhan membenarkan kamu, tapi Tuhan tidak, aku orang berdosa. Ini hati yang beda kan? Iya, kamu sudah dibenarkan, ini kata Tuhan. Ya Tuhan, aku sudah dibenarkan sebab Engkau membenarkan. Dengan ini menjadi satu hati. Jadi, teman-teman dari IYF, kita sudah berada di dalam kehidupan, di dalam dunia yang ini yang jahat. Tetapi setelah kita percaya Yesus telah mengampuni dosa kita, Yesus akan mulai kerja di dalam kita semua. Dan kapan saja kita merasa sulit dan susah, Dia akan menjaga kita dan membantu kita. Tahun depan sudah menjadi 60 tahun setelah saya yakin pengampunan dosa. Selama 60 tahun masih ada kekurangan kepada diri sendiri, tetapi kapan saja saya berani maju kepada Tuhan, karena Yesus telah mengampuni dosaku dan Tuhan telah mengerjakan banyak hal kepadaku juga. Dan malam ini saya mau berkata kepada Anda semua, sekarang Anda semua semoga percaya pengampunan dosamu oleh darah Yesus. Yesus telah mengampuni dosaku dan Tuhan membenarkan aku. Ada yang percaya, tolong angkat tangan bahwa dosamu telah diampuni. Tolong angkat tangan. Ya, terima kasih banyak. Apakah Anda masih berpikir aku orang berdosa? Tolong angkat tangan. Maksudnya, kepadanya kematian Yesus di atas kayu salib tidak berarti. Jika kita percaya hal ini, anugerah Tuhan akan menjadi besar kepada kita semua. Pemirsa, bernama dosa di dalam kita akan dihancur dan Tuhan akan kerja di dalam kita dan kita akan hidup lebih berbahagia dan lebih terang. Acara World Camp ini ada banyak panitia yang berusaha untuk berjalan camp ini dan pendeta-pendeta dan pekerja di seluruh dunia. Saya mengucap terima kasih kepada semuanya. Dan khususnya Presiden Museveni dari Uganda dan juga mantan Presiden Paraguay yang Fernando Lugo dan juga para wakil presiden yang sampaikan sambutan kepada kami mengucap terima kasih sekali lagi. Dan melalui acara World Camp ini adalah acara yang terbesar, sebanyak mungkin mahasiswa dari luar negeri akan hadir. Kali ini tidak hanya siswa-siswa sendiri, tapi sekeluarganya ikut hadir, itu menjadi berbahagia kepada kami. Tapi semoga Anda semua mempunyai iman bahwa Yesus mengampuni dosa kami, dan pemirsa yang nama dosa tidak akan memperoleh kita dari Tuhan. Dan apa saja kesulitan kita mengalami, Tuhan akan memberkati kita. Sekali lagi, kepada semua yang penghadir, saya mengucap terima kasih untuk kehadirannya. Dan kami memuliakan pujian kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, ya kami mengucap syukur pagi Tuhan. Malam hari ini dan minggu ini kami berbahagia sebab kami mengadakan camp dengan semungkin banyak
teman-teman dan keluarganya. Walaupun 1 minggu yang cepat dan pendek ini, tapi seluruh dunia menjadi satu. Oleh anugerah-Mu, Yesus, dosa kami sudah dihapuskan. Jadi kami sudah disucikan dan dikuduskan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, tolong memberkati kepada semua pengusaha untuk acara IYF dan kepada mereka penghadir, biar mereka yakin pengampunan dosa, dan oleh anugerah-Mu biar mereka hidup dengan berbahagia. Tuhan tolong hapuskan, mengeluarkan semua COVID ini dan memenuhi hati kami dengan kasih karunia-Mu dan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak semuanya.